Siapa yang menyangka lorong rumah sakit yang dingin ini akhirnya menjadi saksi bisu sebuah keajaiban cinta yang paling nyata. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan maut dan air mata, hari ini Valen datang bukan untuk membawakan obat, melainkan untuk menjemput separuh jiwanya kembali ke rumah. Perhatikan raut wajah Mila saat pertama kali menghirup udara bebas. Ada rasa syukur yang tak terucap dan genggaman tangan Valen yang seolah tak ingin melepaskannya lagi. Simak detik-detik kepulangan yang menguras air mata ini, sebuah bukti bahwa seberat apapun badai penyakit, kekuatan cinta dan doa akan selalu menemukan jalan pulangnya. Sinar matahari pagi itu menerobos celah jendela rumah sakit yang kaku, seolah membawa pesan rahasia dari langit bahwa penderitaan panjang ini akan segera berakhir. Mila, yang selama berbulan-bulan hanya bisa menatap putihnya dinding kamar perawatan, kini merasakan denyut nadi kehidupan yang berbeda di pergelangan tangannya. Tubuhnya yang sempat layu dihantam badai penyakit, perlahan mulai menemukan kembali kekuatannya di bawah pengawasan ketat tim medis yang bekerja tanpa kenal lelah. Hari ini bukan sekadar pergantian kalender, melainkan sebuah gerbang menuju kebebasan yang selama ini hanya hadir dalam mimpi-mimpi demamnya. Valen, sang belahan jiwa sudah bersiap di ambang pintu dengan dada yang bergemuruh hebat menanti momen ini. Setiap langkah kaki Valen di lorong rumah sakit yang dingin itu bergema, seperti detak jantung yang tak sabar ingin segera bertemu sang pujaan hati. Pria itu membawa sebukit bunga yang segar, namun hatinya jauh lebih merekah dibandingkan kelopak bunga manapun di dunia saat ini. Ia mengingat kembali malam-malam penuh isak tangis di kursi tunggu yang keras, saat doa-doa dipanjatkan di tengah ketidakpastian yang mencekam. Namun ketakutan itu kini telah luruh, digantikan oleh keberanian luar biasa untuk membawa pulang permata hatinya. Valen tidak hanya menjemput seorang pasien yang sembuh, ia menjemput kembali separuh jiwanya yang sempat terancam hilang. Senyumnya tertahan di balik masker, namun matanya memancarkan cahaya kemenangan yang sangat tulus. Saat daun pintu kamar itu terbuka pelan, waktu seakan berhenti berputar dan hiruk-pikuk rumah sakit seketika lenyap menjadi hening yang suci. Mila duduk di tepi ranjang dengan pakaian rumah yang sudah lama ia rindukan, menatap Valen dengan mata yang berkaca-kaca penuh makna. Tak ada kata-kata yang mampu melukiskan betapa dalamnya rasa syukur yang tumpah di antara mereka berdua dalam kebisuan tersebut. Genggaman tangan Valen yang kokoh bertemu dengan jemari Mila yang masih terasa dingin, namun aliran hangat cinta mereka segera melelehkan sisa-sisa trauma medis. Ini adalah pelukan batin yang paling erat, sebuah janji tanpa suara bahwa mereka telah berhasil melewati lembah bayang maut secara bersama-sama, tanpa pernah menyerah. Para perawat dan staf medis yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan hidup mati Mila berdiri berjajar di sepanjang koridor dengan senyum haru. Mereka bukan sekadar petugas, melainkan teman dalam perjuangan yang telah melihat betapa hebatnya Mila melawan rasa sakit yang tak terbayangkan. Isak tangis bahagia pecah saat Mila memberikan lambaian tangan terakhirnya sebagai tanda perpisahan dengan bangsal yang sempat menjadi dunianya. Valen merangkul bahu Mila dengan sangat protektif, seolah ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi rasa sakit yang berani menyentuh istrinya. Suasana haru tersebut menular kepada siapa saja yang lewat, membuktikan bahwa mujizat kesembuhan selalu mampu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam bagi setiap insan. Kursi roda yang membawa Mila meluncur pelan menuju lobi utama, namun bagi Mila, ini terasa seperti perjalanan menuju puncak kemenangan tertinggi. Valen terus membisikkan kata-kata penguat di telinga Mila, memastikan bahwa langkah mereka menuju mobil adalah langkah menuju masa depan yang cerah. Administrasi terakhir diselesaikan dengan tangan bergetar karena rasa lega yang luar biasa, menandai berakhirnya status Mila sebagai pasien dan kembalinya ia sebagai manusia merdeka. Dokter penanggung jawab memberikan pesan terakhir yang penuh haru, mengakui bahwa semangat Mila untuk sembuh adalah faktor kunci yang melampaui segala teori medis. Valen menjabat tangan sang dokter dengan sangat erat, sebuah simbol rasa terima kasih yang tak terhingga. Detik-detik saat Mila melewati pintu kaca otomatis rumah sakit dan merasakan hembusan angin luar untuk pertama kalinya adalah momen paling puitis. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma udara bebas yang tidak lagi berbau antiseptik atau obat-obatan yang menyesakkan dada. Sinar matahari siang itu terasa begitu hangat di kulitnya, seolah-olah alam semesta sedang memberikan pelukan selamat datang yang paling tulus. Valen membantu Mila masuk ke dalam mobil dengan kelembutan yang luar biasa, memastikan posisi duduknya nyaman seperti seorang ratu. Di dalam kendaraan yang penuh kenangan itu, mereka saling bertatapan,
menyadari bahwa perjalanan pulang kali ini adalah perjalanan paling berharga yang pernah mereka tempuh sepanjang hidup. Di sepanjang jalan menuju rumah, Valen tidak henti-hentinya menggenggam tangan Mila seolah takut jika dilepaskan, kebahagiaan ini akan menguap begitu saja. Mila menyandarkan kepalanya di bahu Valen, menatap pemandangan kota yang selama ini ia lewatkan dari balik kaca jendela rumah sakit yang kaku. Mereka membicarakan hal-hal kecil yang manis, tentang rencana makan malam pertama di rumah, atau sekedar duduk berdua di teras sambil menikmati senja. Tidak ada lagi pembahasan tentang dosis obat atau jadwal pemeriksaan yang melelahkan. Yang ada hanyalah tawa kecil yang mulai kembali menghiasi wajah mereka. Mobil itu bergerak membelah jalanan, membawa beban kebahagiaan yang begitu besar, hingga seolah-olah mampu menerangi seluruh penjuru kota. Saat mobil berbelok memasuki halaman rumah mereka, air mata Mila tak lagi bisa dibendung melihat hiasan sederhana yang telah disiapkan Valen. "Selamat datang di rumah, cintaku," tertulis jelas pada sebuah spanduk kecil di depan pintu, yang disambut dengan isak tangis bahagia dari keluarga besar. Rumah yang selama beberapa pekan terasa sunyi dan dingin tanpa kehadiran Mila, kini kembali memancarkan kehangatan yang telah lama hilang dari sudut-sudutnya. Tetangga sekitar yang turut mendoakan pun tampak menyambut dari kejauhan dengan penuh rasa hormat terhadap privasi kesembuhan Mila. Valen membimbing langkah Mila memasuki ruang tamu, tempat di mana setiap benda seolah berbisik menyambut kepulangan sang pemilik hati yang sempat pergi. Di dalam rumah, acara syukuran kecil-kecilan digelar dengan penuh hikmat, jauh dari kemewahan, namun sangat kaya akan makna spiritual. Doa-doa syukur dilantunkan dengan penuh getaran, mengakui bahwa segala kesembuhan ini adalah murni karunia dari Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Mila duduk di tengah-tengah keluarga dengan raut wajah yang tampak sangat damai, seolah beban berat yang ia panggul selama ini telah benar-benar luruh. Valen berdiri di sampingnya, menatap Mila dengan tatapan penuh pemujaan, menyadari bahwa ia adalah pria paling beruntung karena diberi kesempatan kedua untuk mencintai. Momen ini menjadi pengingat bagi semua yang hadir bahwa harta yang paling tidak ternilai di dunia ini adalah kesehatan dan kebersamaan. Malam pertama di rumah setelah masa kritis menjadi babak baru yang penuh optimisme bagi pasangan yang telah teruji oleh penderitaan ini. Valen berjanji dalam hatinya untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan Mila di setiap helaan napasnya. Mereka tahu bahwa masa pemulihan masih panjang, namun dengan cinta yang sudah terbukti sekuat baja, tidak ada tantangan yang tidak bisa mereka taklukkan. Kisah haru kepulangan Mila dari rumah sakit ini akan selalu dikenang sebagai bukti nyata bahwa cinta adalah obat yang paling mujarab dari segala jenis penyakit. Di bawah naungan rembulan, mereka menutup hari dengan rasa syukur yang mendalam, siap menyongsong hari esok yang jauh lebih indah dan penuh warna.